Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini akan disampaikan pembahasan mengenai perkembangan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Ini dia. UMKM di Indonesia seringkali menjadi sorotan dalam pembicaraan mengenai perkembangan ekonomi. Pasalnya, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20/2008. Dalam undang-undang tersebut, UMKM dijelaskan bahwa perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Berikut kriteria kekayaan dan pendapatan di dalam undang-undang tersebut. Definisi dari UMKM sendiri juga dapat dilihat dari aset dan omset suatu usaha. Usaha mikro merupakan usaha dengan aset maksimal 50 juta dan omset 300 juta per tahun. Usaha kecil memiliki aset antara 50 sampai 500 juta dengan omset antara 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Sementara usaha menengah mempunyai aset antara 500 juta hingga 10 miliar dan omset 2,5 miliar sampai 10 miliar per tahun. Bidang usaha UMKM di Indonesia. Sebelum mencari tahu seperti apa perkembangan UMKM di Indonesia, ketahui dulu apa saja bidang UMKM di Indonesia. Bidang usaha UMKM di Indonesia cukup banyak, akan tetapi jika dilihat dari bidang usahanya, ada 3 bidang usaha non-pertanian yang mendominasi perekonomian nasional menurut sensus ekonomi tahun 2016. 3 bidang usaha tersebut meliputi: pertama adalah perdagangan besar dan eceran. Total pelaku ada 46,17%. Yang kedua, akomodasi dan penyediaan makan minum seperti restoran, rumah makan, kafe, dan catering ada 16,53%. Yang ketiga, industri pengolahan, yakni kegiatan mengolah atau mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ada 16,53%. Dengan banyaknya pelaku UMKM di tanah air, perkembangan UMKM di Indonesia dan perannya dalam perekonomian, pertumbuhan ekonomi apa? Berikut penjelasannya. Yang pertama, terus tumbuh dari tahun ke tahun. Perkembangan UMKM di Indonesia yang pertama dapat dilihat dari jumlah pertumbuhannya. Dari tahun ke tahun, jumlah total unit UMKM di Indonesia maupun produk domestik brutonya atau disingkat PDB-nya terus bertambah. Dari tahun 2010 ke 2017, jumlah produk domestik bruto UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jumlah total unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,7
9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Selain dari produk domestik bruto dan unit usaha, nilai investasi UMKM dari tahun 1999 ke tahun 2013 juga meningkat pesat, tepatnya sebesar 963%. Per 2018, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi. Angka-angka ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Yang kedua, UMKM menopang pertumbuhan ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia dinilai cukup pesat jika dilihat dari banyaknya jumlah UMKM. Maka tak heran apabila UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi tanah air. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 57,8% menjadi 61%. Hal ini membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian. Sebab perkembangan UMKM di Indonesia memiliki siklus transaksi yang cepat dan produknya pun cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat. Yang ketiga, pengaman ekonomi saat krisis. Bukan hanya saat kondisi normal saja, UMKM juga menjadi pengaman di masa krisis. Misalnya saat krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 2008. Pada kedua krisis tersebut, UMKM malah dapat memanfaatkan bahan baku dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan. Data Badan Pusat Statistik pun merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi. Jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat dan bertumbuh terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah usaha berskala besar. Mengapa UMKM di Indonesia bisa bertahan di tengah krisis ekonomi? Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk mendukung perekonomian secara makro dan mikro di Indonesia, serta mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar turut berkembang. Namun, UMKM juga saat ini menjadi salah satu jenis usaha yang paling terdampak dengan adanya pandemi.
Adapun masalah UMKM yang dialami selama pandemi COVID-19, yakni permasalahan tenaga kerja akibat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kesulitan bahan baku, hambatan distribusi produk, serta banyaknya konsumen yang berubah konsumsinya dari offline menjadi online. Yang keempat, bantu menyerap tenaga kerja. Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Hal ini pun menandakan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia cukup baik. Selain itu, UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja, yakni sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan menyedia 99% lapangan kerja, menyediakan 99% lapangan kerja. UMKM tergolong padat karya karena mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan meningkatkan pendapatan. UMKM juga berperan penting dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Artinya, UMKM dapat membantu masyarakat lokal untuk produktif serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tantangan UMKM di Indonesia, setelah melihat perkembangan UMKM di Indonesia yang cukup baik, maka juga perlu mengetahui beberapa kendala yang sedang dihadapi oleh pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama yaitu akses terhadap pendanaan. Walaupun perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat, pelaku UMKM seringkali masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya dari segi pendanaan. Hanya 19,4% UMKM yang mendapatkan pembiayaan perbankan. Hal ini disebabkan karena literasi keuangan dan pembiayaan UMKM di Indonesia sendiri masih rendah. Yang kedua yaitu digitalisasi. Tantangan lain yang juga dihadapi oleh UMKM dan dapat mempengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia adalah perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat. Teknologi dapat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka agar dapat bersaing dan unggul. Apalagi banyak masyarakat yang sudah beralih penggunaan teknologi sehingga beralih ke metode cashless saat berbelanja. Adanya peralihan dari jual beli mutual ke digital mau tidak mau membuat para pelaku usaha UMKM untuk ikut beradaptasi. Namun baru sekitar 13% UMKM yang tergabung dengan pasar digital. Salah satu penyebabnya adalah karena literasi digital yang masih rendah. Padahal pola hidup masyarakat saat ini telah beralih secara digital dan teknologi pun kian menjadi penggerak ekonomi terutama di masa pandemi. Maka dari itu sangat penting bagi UMKM untuk mulai melakukan transformasi digital, tidak hanya sebagai platform untuk penjualan saja, tetapi untuk keseluruhan kegiatan bisnis, mulai dari pemasaran, menjangkau customer, informasi produk, menjaga loyalitas hingga melayani konsumen. Dengan demikian, UMKM terus
beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tetap menjadi penopang ekonomi yang kuat bagi tanah air. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace, dan seluruh pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global melalui digitalisasi. Bisnis UMKM juga dapat mengembangkan bisnis melalui platform penjualan online. Dengan penjualan online, bisnis dapat lebih mudah menjangkau pelanggan dari seluruh penjuru negeri dan meningkatkan penjualan. Itu dia penjelasan mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Demikian guys, telah disampaikan mengenai pembahasan perkembangan UMKM di Indonesia. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.